Dasar-dasar penginderaan jarak jauh. Penginderaan jauh atau lebih dikenal dengan inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, kapal atau alat lain. 1. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. 2. Atmosfer lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas, seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. 3. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. 4. Sensor dan wahana. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto, foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit, foto satelit, dan sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. 5. Perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari inderaja, yaitu data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi, dan data numerik, digital, diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. 6. Pengguna data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika tidak ada pengguna, data inderaja tidak ada punya manfaat. Data inderaja dapat dipakai di bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Keunggulan penginderaan jauh. Citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letak di permukaan bumi, relatif lengkap, meliputi daerah yang luas, serta bersifat permanen. Dari jenis citra tertentu, dapat ditimbulkan gambaran 3-dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Kelemahan penginderaan jauh. Walaupun mempunyai banyak kelebihan, penginderaan jauh juga memiliki kelemahan, di antaranya orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus, peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain, tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, daya tembus terhadap air yang terbatas. Selain itu, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan, survei in situ, yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan, di antaranya pengamatan sifat fisis air laut, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain, dan pemetaan perubahan kawasan hutan bakau. Manfaat penginderaan jauh di bidang oseanografi, di antaranya pengamatan sifat fisis air, seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut, pengamatan pasang surut dengan gelombang laut, tinggi, frekuensi, arah, dan pencarian distribusi suhu permukaan. Studi perubahan pasir pantai akibat erosi dan sedimentasi. Terima kasih.